Isu lockdown pertunjukan 3 ronde Najwa dibantai habis Jokowi. Ditulis oleh Erika Ebener di sio.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Pasca acara Mata Najwa, dunia maya seperti digegerkan dengan kematian Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Kadal Gurun. Video berdurasi hampir 38 menit yang dihebohkan cuma masalah perbedaan mudik dan pulang kampung. Padahal selama 38 menit pertemuan Najwa Shihab dengan Presiden Indonesia, ada lebih dari 5 isu yang dibahas oleh mereka. Ya, mungkin cuma sebatas kata mudik dan pulang kampung yang mampu dicerna oleh mereka, tapi itu juga cuma mengaungkan kematian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi menerangkan masalahnya ada di mana dengan kata mudik dan pulang kampung. Buat saya pribadi, pada isu masalah kata mudik dan pulang kampung, ini adalah masalah literasi. Jika kemudian Najwa bersoloroh, kalau mudik itu sama artinya dengan pulang kampung, lalu kita harus bilang wow gitu. Tapi sungguh, Pak Jokowi itu baik hati. Dia dengan sabar menerangkan apa yang dia pahami tentang perbedaan mudik dan pulang kampung. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya akan menjawab begini. Mbak Nana, kalau kata literasi bahasa Indonesia terdapat 2 kata yang berbeda, itu berarti kedua kata itu memiliki arti dan makna yang berbeda pula. Kalau Mbak Nana bilang mudik itu sama dengan pulang kampung, lalu buat apa bahasa Indonesia menciptakan 2 kata? Apakah Mbak Nana tahu perbedaan arti kata ingin dan mau? Coba Nana mau jawab apa kalau seandainya Jokowi menjawab seperti itu? Anyway, yang sangat menarik dari semua isu yang ditanyakan Najwa pada Jokowi adalah tentang PSBB dan karantina wilayah atau lockdown. Pada sesi ini Najwa dibantai habis-habisan oleh Jokowi, 3 ronde dimenangkan semua oleh Jokowi. Mengambil contoh perjalanan Nana dari rumah ke istana. Katanya Jakarta ramai saja seperti tak ada PSBB. Jokowi malah menambahkan contoh di lapangan. Pasar masih ramai di Jakarta Utara, terminal masih ramai di Bogor juga mirip-mirip sama. Ayo kita tambahi, masjid juga masih ramai. Ya, arena memang tidak dilarang, asal menjaga jarak. PSBB pada sadarnya adalah social distancing, bukan melarang orang untuk keluar rumah. Di supermarket pas di bagian kasirnya ada tanda di mana kita harus mengantri. Di jalan raya ramai, kalau bisa menjaga jarak, kenapa tidak? Ini ronde ke-1. Ronde kedua adalah pertanyaan Najwa tentang adanya instrumen lain untuk membuat PSBB berjalan efektif, yang merupakan sebuah pertanyaan yang salah. Tidak sulit tapi salah. Pasalnya jika Jokowi harus menjawab atas dasar teori, jawabannya gampang, yaitu lockdown atau karantina wilayah. Tetapi itu hanya sebatas teori. Secara mental, karantina wilayah atau lockdown bukan untuk orang Indonesia yang sedang dalam keadaan euforia bersosialisasi. Istilah sosialita gabung grup-grup di media sosial, mulai dari Facebook hingga WhatsApp adalah gaya. Mungkin Najwa pikir polisi dan TNI harus dilengkapi tongkat rotan seperti para polisi di India kali ya. Ronde ketiga, pertanyaan seputar kesehatan atau kelaparan. Seperti buah si malakama, tetap di rumah tidak bisa makan, keluar rumah bisa kena corona. Lagi-lagi, Jokowi tidak terjebak di dalam sebuah pertanyaan telur dulu, ayam dulu. Jokowi menjawab, ingin menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah lebih besar kalau tidak dihitung dan dikalkulasi. Seperti mendapat umpan, Najwa langsung mengajukan pertanyaan berikutnya tanpa jeda dengan gaya jenaka. Yang diambil PSBB karena tidak mengharuskan pemerintah untuk menjamin kehidupan rakyat. Jadi karantina wilayah yang sifatnya gratis dari pemerintah. Jokowi menanggapinya dengan santai seakan dia sudah tahu kalau pertanyaan tentang uang akhirnya akan keluar. Dan dengan santai pula Jokowi melempar umpan balik, membuka jawaban diawali dengan memberikan kalkulasi perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk menjamin kebutuhan warga Jakarta untuk 1 hari lockdown sebesar 550 miliar. Kalau dihitung dengan Jabodetabek menjadi 3 kali lipat, artinya 1,65 triliun untuk karantina wilayah atau lockdown selama 1 hari saja.
Sesaat Najwa merasa di atas angin, dengan cepat Najwa menyanggah Jokowi dengan pertanyaan, jadi ya, dengan pertimbangan budget negara yang tidak mencukupi untuk menjamin karenanya pilihan itu tidak diambil. Bingo, ini pertanyaan yang ditunggu. Lagi-lagi pertanyaan cemerlang yang memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menjelaskan alasan mengapa lockdown bukan opsi yang dipilih Jokowi. Jokowi menjelaskan opsi PSBB lebih baik dari lockdown dengan panjang lebar. Dengan jelas Jokowi menjawab bahwa uang bukan dasar dari keputusannya untuk tidak melakukan lockdown. Ada pemikiran dan pertimbangan lain yang lebih esensial yang hanya bisa dimiliki oleh seorang presiden. Pertama, Jokowi melihat tidak ada satu negara pun di dunia yang sudah melakukan lockdown berhasil memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kedua, Jokowi sangat memahami mental dari rakyat. Mayoritas adalah ignoran atau tingkat kedisiplinannya nol besar. Ketiga, dengan kebijakan PSBB saja dana penunjang PSBB banyak yang tidak dikucurkan oleh para kepala daerah. Ingatkan, saat ini ada 277 kepala daerah yang tidak mengalokasikan anggarannya untuk penanganan COVID-19 dan itu termasuk Anies Baswedan. Keempat, bulan puasa dan lebaran di depan mata. Dengan alasan menyambut lebaran karena ada uang, rakyat malah belanja dan mudik. Dikenakan karantina wilayah dengan keharusan mengucurkan dana untuk menjamin kebutuhan rakyat yang jumlahnya bisa mencapai 400 triliun rupiah. Di luar biaya yang dibutuhkan untuk menangani korban COVID-19 yang sudah ada, yaitu pengadaan seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari biaya dan bonus untuk seluruh tenaga medis, logistik dan perangkatnya, APD, obat-obatan, dan penelitian. Tetap tidak menjamin rakyat Indonesia yang sehat lepas dari bahaya COVID-19. Najwa tak kehabisan akal. Dia ajukan fakta data bahwa yang terbukti efektif adalah ketika pengetahuan itu dilakukan secara lebih tegas, kurvanya melandai dan itu terjadi di negara-negara di seluruh dunia. Setengah tersenyum Jokowi bilang, tingkat kedisiplinan yang kuat itu sangat menentukan. Tentu saja dengan uraian lengkapnya, Najwa tersenyum kecut lalu bertanya tentang isu selanjutnya. Tak ada tawarnya Najwa yang biasa dipertontonkan di setiap akhir pertanyaan. Namun jujur saja, di dalam hati kecil saya yang terdalam, saya merasa bahwa wawancara Najwa dengan Jokowi adalah bagian dari diseminasi informasi publik. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih, Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.